ya. Jadi saya pesan untuk adik-adik, karena saya orang tua ya, kalian itu seusia anak, bahkan mungkin cucu saya mungkin tuh, saya ini sudah tua sekali, ya. Jadi kalian jangan minder berprofesi sebagai insan pertanian. Satu. Yang kedua, kalau bisa besok tetap sebagai petani, tidak usah bermimpi menjadi bankir misalnya. Wah, BRI bukaan kok, saya mau daftar nih. Saya mau jadi bankir, mau jadi petani uang misalnya ya, berternak uang gitu kan. Nggak usah seperti itu. Nanti misalnya begini, adik-adik bisa berhimpun kalau sudah lulus dengan beberapa teman, ya, 3, 4, 5 orang yang sewa lahan, kemudian bersama-sama menanam. Untuk yang dari ITP nanti coba setelah menanam panennya ada teknologi pasca panennya sebelum dipasarkan misalnya. Sehingga apa produk yang kalian hasilkan itu betul-betul yang berkualitas. Dengan itu tadi memperhatikan aspek lingkungan. Ekologinya jangan dilupakan. Ya kan? Pilih pupuk yang aman. Ya kan? Memang pupuk organik itu sekarang mahal loh adik-adik. Karena apa? Sekarang kan pertanian diarahkan ke sistem pertanian yang organik, ya kan? Sehingga kemarin ketika saya sampling ke daerah Tawangmangu, ya dalam penelitian itu saya bertemu dengan petani, mereka sambat mengatakan, sekarang itu pupuk kompos, pupuk organik itu mahal Bu, gitu. Padahal kami itu kepengen begitu, ya. Nah ini adalah tugas dari adik-adik. Bagaimana adik-adik besok, ini peluang loh, menciptakan atau berbisnis pupuk. Pupuk itu adalah emas hitam namanya. Walaupun itu murah ya, misalnya 1 kilo 2.000, 2.500, tetapi karena kebutuhannya kan banyak. Nah, itu yang sangat menjanjikan untuk diusahakan. Bahkan ketika saya berkunjung ke Korea dengan Pak Rahayu tahun 2019, itu di Universitas Dankook University itu sampai apa? Mereka mengimpor pupuk dari luar negeri, tapi dijual lagi ke luar negeri, loh, seperti itu. Saking apa? Besarnya kebutuhan akan pupuk. Yang ini sebagai indikator bahwa pertanian itu berjalan dengan baik di negara manapun, dari yang tidak maju sampai yang maju. Dan mereka yang sudah melek dengan pupuk organik itu akan berusaha berlomba-lomba untuk memupuk lahannya dengan pupuk organik. Meskipun itu slow release. Saya merasakan sendiri seperti ini. Saya punya halaman saya nggak besar ya, cuma berapa meter persegi. Saya terbiasa pupuk dengan pupuk organik. Dan sebagian saya pupuk dengan pupuk yang NPK itu. Yang saya pupuk organik itu sampai sekarang malah rumput gajahnya itu makin bagus pertumbuhannya. Sementara yang saya pupuk dengan pupuk NPK itu hanya bagus ketika pertumbuhannya ketika awal saya menanam. Jadi ini indikator bahwa dengan proses dekomposisi yang berlangsung secara lanjut, sehingga unsur hara dari bahan organik itu lama-lama akan semakin banyak yang terlepaskan, maka tanah akan menjadi semakin subur. Begitu. Jadi harus telaten mengatakan. Ini salah satu yang tadi juga untuk menjawab pertanyaan bagaimana mengedukasi masyarakat agar peduli pada lingkungan atau ekologi. Ya kan? Jadi lingkungan itu harus dijaga karena apa? Lingkungan itu adalah tempat kita hidup. Dan kalau kita dapat menjaga lingkungan, maka kebutuhan hidup kita akan terpenuhi semuanya dengan baik. Ya, dimulai dari pangan tadi, ya kan? Pangan itu untuk kita, untuk ternak kita ya untuk kembali ke kita, ya kan? Kemudian kalau lingkungan kita halamannya bagus, untuk keindahan, membuat kita senang, juga lingkungan menjadi sejuk. Kemudian lahan-lahan yang terbuka, yang terdegradasi, kalau itu kita tanami dengan tanaman yang lama-lama tumbuh dengan baik, dipelihara dengan baik, menyebabkan lingkungan terjaga kan,
tidak ada erosi, tidak ada banjir. Berarti kan juga untuk keamanan kita. Seperti itu, ya. Jadi kita perlu mengedukasi. Saya selama ini kalau mengadakan pelatihan kegiatan pada masyarakat itu lebih banyak ke desa. Nah, baru tahun ini saya mencoba di kota. Saya mulai di Kecamatan Banjarsari tentang bagaimana pengelolaan dan pengolahan sampah yang baik. Ternyata antusias sekali mereka itu untuk ketika menemui pelatihan. Bahkan tetangga kelurahannya itu sudah mulai pada meminta kami untuk juga memberikan pelatihan kepada mereka. Ini adalah satu bukti bahwa sebenarnya kalau kita itu menyapa masyarakat secara langsung, itu mereka peduli kok ke lingkungan kita. Jadi jangan apatis ya adik-adik. Ternyata kata itu enggak betul. Ternyata ya itu tadi istilahnya mengatakan ya, tak kenal tak sayang. Jadi kalau kita mendatangi masyarakat, nanti kalau adik-adik KKN, ya kan, adik-adik sudah lulus, apalagi dengan adanya program MBKM, terjun ke masyarakat, masyarakat akan tahu dengan apa yang harus mereka lakukan terhadap lingkungan mereka. Jadi adik-adik transfer ilmu kepada masyarakat, nanti masyarakat akan tahu, maka akan terjalinlah suatu sinergi tentang bagaimana mengelola dan menjaga lingkungan kita dengan baik secara bersama-sama pada semua aspek masyarakat. Maksudnya dari desa, kota, kemudian dari yang berpendidikan rendah sampai berpendidikan tinggi, dari masyarakat awam, petani, wira swastawan sampai ke birokrat, akademisi, semua akan terjun bersama-sama untuk mengatasi masalah ini. Ya, jadi diingatkan bahwa kalau lingkungan terjaga dengan baik, kita akan mendapatkan manfaat semuanya dari lingkungan. Seperti itu. Ya, kalau lingkungannya rusak, ya kita akan rugi sendiri. Ya, kebutuhan tidak tercukupi, kemudian bencana alam dan sebagainya. Kemudian untuk pertanyaan tentang bagaimana pengawasan BPOM terhadap distribusi obat, ini saya nggak bisa jawab itu, Mas. Ini dari Mas Rizky Uwin, karena itu ranahnya seperti tadi disampaikan Mas Wahyudi, ya, itu ranahnya Depkes. Badan POM itu kan di bawah Depkes. Seperti itu. Apalagi tentang obat, itu saya tidak bisa menjawab terus terang. Tetapi mungkin kalau mau jawaban yang bagaimana, bisa saya tanyakan, nanti saya sampaikan ke panitia akan menyampaikan kepada Mas Rizky ya. Saya coba carikan informasi ke yang ahli di bidang itu. Kemudian juga ada pertanyaan tentang jenis makanan olahan yang perlu didaftarkan. Sebenarnya sih kalau hukumnya semua makanan yang diedarkan di masyarakat itu memang harus didaftarkan ya untuk mendapatkan daftar atau izin dari nomor produksi ya, jadi Departemen Perindustrian begitu. Juga mestinya dari mana lagi ya? Apakah POM juga? Saya juga kurang tahu. Yang tahu saya terdaftar di Departemen Perindustrian pastinya tentang itu. Namun kelihatannya untuk UMKM, jadi untuk usaha yang masih kecil menengah itu ada dispensasi kalau tidak salah. Termasuk dalam hal perpajakannya itu juga ada dispensasi yang saya juga sebenarnya tidak tahu persis seperti apa, tapi nanti coba ya, saya coba tanyakan kepada mereka yang memang ahli di bidang ini. Daripada saya menjawab salah, saya lebih baik mengatakan saya tidak paham tentang itu. Ya, baik, saya kira jawaban dari saya itu, Mas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Prof. Retno yang sangat menarik dan sangat menjelaskan mengenai pertanyaan dari Mas Teko dan beberapa peserta lainnya. Khususnya dari Mas Teko sendiri, apakah ada feedback terhadap jawaban dari kedua pembicara pada webinar kali ini? Baik, sekiranya sudah terjawab dan cukup dari Mas Teko sendiri. Nah, mungkin tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh
pemateri kita saat ini, mungkin saya akan membacakan satu lagi ya pertanyaan kepada Pak Wahyudi, dan mungkin nanti dari Prof. Retno boleh menambahkan. Ini pertanyaan dari Sofi dari Universitas 11 Maret, yaitu izin bertanya kepada Pak Wahyudi yang tadi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih banyak bertolak belakang dengan lingkungan hidup. Kita tidak bisa memilih antara keduanya, karena pada dasarnya pemulihan ekonomi juga berasal dari sumber daya alam. Semakin bertambahnya populasi ataupun penduduk, pasti akan berdampak pada lingkungan. Lalu, bagaimana pendapat Bapak ataupun dari Prof. Retno itu mengenai keterkaitan dari lingkungan hidup dan perekonomian tersebut agar bisa selaras dan setidaknya mengurangi risiko dari dampak yang ditimbulkan? Mungkin dari Pak Wahyudi boleh dahulu. Oke, terima kasih. Sekaligus saya nanti closing ya. Jadi nanti bisa sisinya bisa selesai. Tadi saya sudah menjawab di pertanyaan itu ya, ketika saya menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Intinya adalah bagaimana lingkungan itu bukan menjadi syarat formil. Jadi dokumen KLH, ketika kita ingin pertumbuhan ekonomi, membuat pabrik, membuat bandara apapun, itu dokumen KLHS-nya itu didulukan. Risetnya dulu, selesai urusan riset, tidak ada dampak lingkungan yang signifikan, baru dibangun. Ini enggak, dibangun dulu, kadang sering sekali risetnya itu belakangan. Ini yang sebenarnya enggak benar, karena seolah-olah KLHS itu menjadi sebuah hanya syarat formil. Ini harus dirubah. Saya kira peran pemerintah daerah ini harus diperkuat seperti itu. Lingkungan harus jadi isu utama, ya, di samping dengan pertumbuhan ekonomi. Saya kira jawaban saya itu. Terus kemudian tadi benar sekali yang sampaikan Prof. Retno, untuk mahasiswa ikutin perkembangannya. Jadi gini, rekan-rekan mahasiswa, Pak Menteri sekarang punya program namanya, ini kan kaitan dengan petani ya, jumlah petani ini semakin mengecil sedikit, dan kita khawatir nanti ke depan itu akan semakin landai lagi. Oleh karena itu Kementan punya program namanya Petani Milenial. Petani milenial ini adalah petani-petani yang menjadi binaannya khusus Kementan untuk menumbuhkan wirausaha muda petani milenial. Dan ini sekarang tahap pertama ini akan diberangkatkan 1.000 petani milenial ke Jepang. Jadi gini, Jepang itu butuh manusia, karena di sana itu sedikit manusia. Orang-orang nggak mau melahirkan, nggak mau menikah. Sehingga sampai sekarang itu permasalahan isu di Jepang itu adalah masalah human. Jadi sedikit sekali. Lahannya luas, atau pertaniannya, teknologinya sangat bagus, tapi nggak punya manusia. Nah, kita punya manusia, tapi teknologinya tidak ada. Oleh karena itu Pak Menteri memberangkatkan petaninya ini ke Jepang. Jadi subsidi silang. Dia butuh tenaga, kita penuhi, kita butuh teknologi, kita dapat. Jadi mereka pulang dari Jepang dan gajinya cukup fantastis di sana. Itu mereka adopsi teknologi di Indonesia dan sekarang sudah berjalan. Maka saya sarankan mahasiswa nanti semester akhir ya, atau sudah selesai, ajukan itu program ini menjadi petani milenial agar nanti bisa adopsi teknologi. Yang kedua tadi Bu Prof juga menyinggung tentang pupuk. Ini kan sebenarnya pertaruhan globalis ya. Globalis antara satu pertanian modern, satu pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan selalu diidentikan dengan penggunaan pupuk yang berimbang dan semakin menipis. Pertanian modern selalu diidentikan dengan penggunaan pupuk untuk peningkatan produktivitas. Nah, yang terjadi sekarang adalah petani-petani sekarang sudah mulai sadar. Di tempat saya, misalkan saya kemarin bilang Bengawi, itu dulu mereka ngebor air itu 10 meter sudah dapat air. Sekarang 100 meter. Hanya dalam waktu 10 tahun. Jadi pengikisan itu sudah sangat luar biasa. Mereka sudah sadar sekarang tentang pertanian organik. Maka ini menjadi peluang mahasiswa bisa menghasilkan pupuk-pupuk yang organik, yang bisa meningkatkan produktivitas tadi. Ini menjadi peluang usaha yang sangat luar biasa saya kira. Karena jumlah subsidi pupuk di Indonesia itu hanya 30%. 70%-nya jadi peluang kita semuanya, termasuk adik mahasiswa. Jadi dengan pupuk organik.
Saya kira itu bukan rahasia umum, jadi sangat luar biasa. Oke, yang terakhir, tadi pesan Bu Prof adalah ikutin perkembangan Kementan. Rekan-rekan mahasiswa, silahkan ikutin perkembangan update isu dari pertanian ini, dari Kementerian Pertanian, sehingga rekan-rekan ini tahu arah sebenarnya ke depan itu Kementerian Pertanian kemana. Ya, oleh karena itu silahkan lihat medsosnya Kementan. Atau saya sekalian menawarkan, tadi saya pagi udah rapat dengan teman-teman di Direksi Pangan News. Jadi kita punya namanya panitia, bisa dibukakan websitenya Pangan News ID. Coba di share screen Pangan News ID. Nah, di situ tiap hari itu berita tentang Pak Menteri muncul terus. Dan arah-arah ini Kementan tuh mau kemana sih? Mau ke Porang, ke Burung Walet, ke mana pun itu tiap hari ada. Terakhir kemarin Pak Menteri ke, nanti biasanya sore udah muncul beritanya di situ. Jadi ikutin perkembangannya itu, sekaligus saya menawarkan BEM UNS ya, BEM UNS coba buat surat ditujukan kepada Direktur Citra Niaga Pangan atau CNP. Buat surat kepada Direktur Citra Niaga Pangan permohonan untuk kerjasama diseminasi media. Jadi berita-berita yang terkait dengan pertanian, sektor pertanian di UNS, terutama nanti dari Fakultas Pertanian, itu agar bisa dimuat di Pangan News ini. Karena ini ada 34 provinsi. Tapi yang aktif mungkin baru 11 provinsi. Jadi kalau berita-berita termasuk bank sampah yang luar biasa, tadi Bu Prof juga termasuk inisiator di sini, itu bisa dimasukkan ke sini karena ini menjadi salah satu berita mainstream di pertanian dan tertaut dengan berita-berita lain di Kementerian Pertanian, sehingga kontribusi UNS, kontribusi Fakultas Pertanian itu akan nampak nanti di sini karena akan dibaca oleh stakeholder di Kementerian Pertanian dan masyarakat umum secara luas. Saya kira konkret usulan saya seperti itu untuk kerjasama agar segera nanti bisa ditindaklanjuti. Terima kasih, mungkin sesi ini saya cukupkan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Wahyudi atas pemaparannya tadi. Karena melihat waktu telah menunjukkan hampir di penghujung acara, mohon maaf sebelumnya jika ada pertanyaan dari peserta yang belum terjawab, nanti bisa melanjutkan pertanyaannya atau bisa bertanya melalui WhatsApp group yang telah dibuatkan pada webinar kali ini. Nah, di sini saya selaku moderator ingin menyampaikan kesimpulan mengenai ketiga pembicara pada webinar lingkungan hidup dan kerja pertanian pada kali ini. Mungkin Bu Retno masih mau nambah dulu, Mas, disampaikan. Baik, Pak. Untuk Prof. Retno, apakah ada tambahan? Baik, sedikit saja ya. Tadi tentang pertumbuhan ekonomi dan lingkungan hidup, itu sudah sesuai dengan disampaikan Mas Wahyudi, bahwa kita tidak boleh hanya mengunggulkan salah satu, apakah ekonominya saja atau lingkungan hidupnya saja. Dan itu sudah tertulis dalam Undang-Undang nomor tadi 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup tadi ya, bahwa sekarang itu setiap usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan itu kan harus ada izin lingkungannya dulu. Izin lingkungannya itu melalui studi yang disebut dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, atau kalau izinnya tidak harus AMDAL karena itu skalanya lebih kecil, itu dengan UKL dan UPL. Jadi sekarang izin itu ada 3, yaitu izin perizinan secara teknis, kemudian perizinan secara ekonomis, dan perizinan secara lingkungan. Seperti itu. Itulah sebabnya maka pertumbuhan ekonomi diharapkan akan dapat selaras dengan penjagaan atau penjagaan terhadap lingkungan hidup kita supaya tetap dalam keadaan baik. Begitu ya. Sekarang sudah tidak zamannya mengunggulkan yang ekonomis saja, tetapi lingkungannya sekarang sudah dikejar ini karena sudah ada undang-undang untuk mereka yang melanggar akan dihukum atau didenda. Dan petani milenial, Mas Wahyudi, saya setuju sekali itu programnya Kementan itu
Mari adik-adik, ini kita sambut, kalian jemput bola. Ya, jadi sudah ada wadahnya, maka saudara tinggal mengikuti saja. Kan sudah difasilitasi. Sekarang itu kita semua serba difasilitasi. Jadi kita tinggal bagaimana pandai-pandai kita untuk dapat meraih semuanya itu demi kemajuan bersama, kemajuan pribadi maupun bangsa dan negara kita. Seperti itu, ya. Jadi jadilah petani milenial. Saudara punya lahan berapa ratus meter atau berapa ribu meter, tanami buah saja itu sudah 3 tahun, 5 tahun sudah akan menghasilkan sendiri tanpa dengan penanganan dipelihara yang berat-berat sekali, tetap dipupuk dan sebagainya, tapi nggak terlalu berat itu sudah menghasilkan uang. Contohnya begitu, ya. Kemudian sampah-sampah itu adalah potensi untuk menghasilkan uang dengan dibuat pupuk. Jadi sekarang teknologi pengelolaan sampah itu sangat menjanjikan untuk bisa menghasilkan uang. Begitu, ya. Baik, itu pesan saya kembalikan kepada adik-adik. Baik, terima kasih atas respon dari jawabannya dari Prof. Retno. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai kesimpulan dari ketiga pembicara pada webinar kali ini, yaitu pangan memiliki arti penting terhadap masyarakat. Sesuai petikan dari Bung Karno yang menyatakan bahwa pangan rakyat soal hidup dan mati. Itu menjadi petikan penting bagi kita semua untuk menyadarkan bagaimana pentingnya pangan di Indonesia. Revolusi paradigma pertanian di dunia telah membuat alur agar pertanian menjadi paradigma yang penting dalam pembangunan. Teori-teori modernisasi pada pangan terus dikembangkan, dan setiap revolusi paradigma memiliki pengaruh tersendiri. Seperti pada tahun 1969 sampai 1975 terjadi Repelita 1 dan Repelita 2 terjadi pada 1974 sampai 1979, yang puncaknya pada tahun 1997 dengan adanya gejolak inflasi mata uang, sehingga munculnya teori paradigma ekologi yang seperti Jepang dan Korea yang dipaparkan oleh Pak Wahyudi tadi. Indonesia dengan segala pengaruh paradigma dan ingin mematahkan teori Rostow hingga menciptakan revolusi hijau. Contoh nyata dari revolusi hijau yang dikeluarkan Indonesia yaitu adanya beras HR dan yang kita gunakan sampai saat ini. Lalu terjadinya kerusakan-kerusakan lingkungan karena adanya praktik-praktik dari teknologi-teknologi yang modern. Beberapa hal yang mengenai pengolahan dan lingkungan hidup melalui sistem pertanian berkelanjutan dan implementasinya terhadap kampus melalui program dari Green Campus. Masalah lingkungan hidup global sesuai itu memiliki aspek dari air, sanitasi, energi, biodiversitas, serta pengolahannya. Dan ada juga dari aspek kesehatan. Pembangunan berkelanjutan harus dilakukan dengan kerjasama segala sektor. Lingkungan kita memiliki 3 daya, yaitu daya dukung, daya tampung, dan daya lenting. Segala aspek tersebut akan menghasilkan lingkungan seimbang yang bersifat dinamis. Dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan pengelolaan yang terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Peran dari pemerintah dalam mempertahankan dan mengelola lingkungan hidup yaitu dengan adanya AMDAL, UKL, dan UPL, serta adanya kewajiban untuk mengelola limbah dengan melakukan bioremediasi lahan dan pemberian hukuman atau denda terhadap pelanggar atas kerusakan lingkungan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup menciptakan pertanian berkelanjutan, seperti yang dicanangkan oleh FAO mengeluarkan istilah agroekosistem dan sesuai dengan dari pernyataan dari Conway tahun 1984. Dan pada akhirnya ada sistem pertanian yang berkelanjutan dan strateginya memiliki antisipasi dan teknologi terhadap adaptasi dengan teknis ataupun dari sosial kelembagaan. Mengenai perubahan iklim yang terjadi saat ini yang menyebabkan perilaku pertanian berubah karena perubahan iklim maupun curah hujan yang tidak menentu. Kementerian LHK pada tahun 2020 menyatakan bahwa adanya juga permasalahan dari timbunan sampah di Indonesia mencapai 67,8 ton. Dengan permasalahan tersebut, dari pihak Universitas 11 Maret mengeluarkan atau menginisiasi yaitu dengan adanya bank sampah yang memiliki tujuan untuk mengelola sampah, bisa sampah plastik, sampah kardus, ataupun sampah besi yang nantinya akan diuangkan menjadi emas. Pegadaian sendiri yang bekerja sama dengan bank sampah itu memiliki moto yang cukup baik,
yang bagus dalam pengelolaan sampah, yaitu memilah sampah untuk menabung emas. Keuntungan menjadi nasabah yang paling utama itu dari investasi emas untuk masa depan kita. Mungkin itu kesimpulan dari ketiga pembicara pada webinar kali ini. Karena sesi yang saya jalankan telah selesai, saya selaku moderator apabila menjalankan tugas terhadap kesalahan kata-kata ataupun ada kalimat yang kurang berkenan di hati para peserta maupun dari pembicara sekalian, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, saya selaku perwakilan baik, terima kasih. Saya selaku perwakilan dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada moderator dan kepada tiga pembicara yang hebat kali ini, yaitu Pak Wahyudi, Ibu Retno, dan juga Mas Safruddin atas materi yang luar biasa yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat berguna bagi kita di masa yang akan datang. Nah, dari panitia akan memberikan sedikit kenang-kenangan berupa sertifikat kepada ketiga pembicara dan juga moderator webinar dalam rangka memperingati lingkungan hidup dan juga Hari Gereja Pertanian. Berikut sertifikat yang diberikan kepada Pak Wahyudi. Terima kasih Pak atas materi yang sudah diberikan dan juga sudah bersedia menjadi pembicara di dalam webinar kali ini. Selanjutnya ada sertifikat untuk Bu Retno. Terima kasih atas materi yang sudah diberikan dan kesediaannya untuk mengisi materi di webinar kali ini. Kemudian ada sertifikat untuk Mas Safruddin. Terima kasih karena sudah bersedia menjadi pembicara di webinar kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Sebelumnya dimohon untuk on cam dulu, foto bareng-bareng. Untuk foto bareng-bareng. Dokumentasi. Ayo teman-teman on cam dulu bentar buat dokumentasi. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Ulangi slide pertama. Untuk slide pertama diulangi, saya hitung dulu sampai 3. 1, 2, 3. Udah. Lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan juga pembicara. Sampailah kita kepada penghujung acara pada hari ini, yaitu penutup atas nama seluruh panitia penyelenggara. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau candaan kami, terutama saya, yang kurang berkenan di hati teman-teman dan juga para pembicara. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi yang luar biasa hebat dari teman-teman dan juga pembicara. Tetap jaga kesehatan dan juga selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wahyudi. Sama-sama, Terima Mas kasih, Wahyudi. Bu Retno. Sampai ketemu Terima lagi. kasih. Jen. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Semua teman. Kalau ke kampus, Mas Wahyudi, beri kabar. Kita ketemu. Baik Prof.
ya Prof. Kalau Ya. ke sana mampir. Oh ya, monggo. Pamit ya adik-adik, saya izin leave. Terima kasih, sukses acaranya. Monggo. Amin. Terima kasih, Bu. Ya. Makasih panitia ya, saya izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.